welcome back to my channel. Alex Pereira telah merespon tantangan dari Magomed Ankalaev setelah kemenangan Ankalaev atas Johnny Walker di UFC Vegas 84. Alex Pereira telah bersedia untuk menerima tantangan tersebut dan para penggemarnya berharap ada pertahanan gelar dari Alex Pereira di UFC 300 pada 13 April tahun ini. Sebenarnya ada satu kandidat lain yang akan masuk dalam radar Pereira, yakni Jamahal Hill. Kita tahu bahwasannya Ankalaev telah mencatatkan 10 kemenangan berturut-turut sejak tahun 2018. Namun, di sisi lain, Jamahal Hill yang telah melepaskan gelar karena cedera tendon Achilles juga ada dalam radar Pereira. Pereira menyodorkan proposal unik, yakni menghadapi baik Ankalaev maupun Jamahal Hill secara berurutan dalam waktu yang singkat untuk mencatatkan rekornya. Alex Pereira menekankan untuk fokus pada Jamahal Hill terlebih dahulu dan kemudian mungkin membuat dua pertahanan gelar dalam waktu yang sesingkat mungkin. Alex Pereira membagikan video dari pertarungan antara Jamahal Hill melawan Teixeira. Apa yang telah dilakukan Alex Pereira tersebut sebenarnya mempunyai makna. Namun, jadwal kembalinya Jamahal Hill tidak pasti karena cederanya pada tendon Achilles belum sepenuhnya pulih. Selain itu, manajernya menyebutkan bahwa Jamahal Hill akan kembali sekitar International Featherweight, namun belum ada tanggal yang pasti. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah selanjutnya berada di tangan UFC, dan waktunya masih harus ditentukan. Justin Gaethje, penantang gelar klasemen UFC yang menduduki peringkat kedua, akan menghadapi mantan juara kelas bulu Max Holloway pada UFC 300 di T-Mobile Arena Las Vegas. Pertarungan ini akan menjadi perebutan gelar seremonial BMF dalam 5 ronde, yang menghadirkan dua petarung striker tangguh dengan total 50 kemenangan dan 34 finish di antara mereka. Dana White, bos UFC, menggambarkan Gaethje sebagai penghancur dengan tendangan kaki dan pukulan yang sangat bertenaga di kedua tangannya. Sementara itu, Max Holloway dianggap sebagai salah satu petinju terbaik di UFC. Dalam pertandingan yang sama, pertanyaan muncul mengenai siapa yang akan menjadi penantang untuk Islam Makhachev. Dengan Gaethje yang sebelumnya diminta oleh Islam Makhachev sendiri untuk pertarungan pada bulan Juni tahun ini, perebutan posisi penantang untuk Makhachev akan menjadi tanda tanya yang sangat besar. Namun, ada opsi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Islam Makhachev, yaitu menerima tantangan antara pemenang duel Charles Oliveira melawan Arman Tsarukyan. Dalam pertarungan ulangnya melawan Ankalaev, petarung Brasil yang berpostur tinggi Johnny Walker berharap untuk tampil lebih baik setelah pertemuan pertama mereka beberapa bulan lalu berakhir dengan no contest akibat tendangan ilegal dari Ankalaev. Namun, hasil pertarungan ulang sangat tidak menguntungkan bagi Walker. Meskipun di ronde pertama dirasa sangat cukup kompetitif, namun Ankalaev berhasil melukai Walker di ronde kedua, bahkan menyebabkan Walker terjatuh. Walker menyebutkan bahwa dirinya kemungkinan pindah ke divisi 265 pounds sebelum pertarungan ini. Namun, kekalahan ini mungkin tidak menjadi pemicu perubahan tersebut dalam pertarungan berikutnya, dan nampaknya dia akan tetap bersaing di divisi light heavyweight untuk sementara waktu. Sebagai opsi lawan potensial, pertarungan melawan Volkan Oezdemir muncul sebagai pilihan yang masuk akal. Meskipun jika kemenangan melawan Volkan Oezdemir mungkin tidak langsung membawa Walker kembali ke perebutan gelar, namun itu akan memberikan dorongan yang sangat berharga bagi kepercayaan dirinya. Juara kelas menengah UFC, Sean Strickland, mendapati dirinya telah diprovokasi oleh komentar yang dibuat oleh kontender peringkat kedua, Dricus Du Plessis. Menurut sang juara, ada beberapa komentar yang seharusnya tidak diutarakan oleh Du Plessis. Strickland membahas insiden tersebut di YouTube. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengirim pesan kepada Du Plessis setelah insiden tersebut. Dia menyatakan,
Dresius, kita akan mencoba membunuh satu sama lain. Tetapi jika kamu membawa hal itu lagi, aku akan menikahmu. Strickland menekankan bahwa meskipun dia bersedia bertarung dengan Du Plessis dan mengakui keahliannya sebagai petarung yang berbakat, ada batas yang tidak boleh dilanggar, yakni soal komentar yang di luar batas. Dia menyoroti potensi konsekuensi hukum, menyebutkan bahwa jika komentar semacam itu dibawa ke lokasi yang berbeda, itu dapat menimbulkan masalah hukum dan mengganggu jadwal latihannya. Strickland menerapkan aturan yang sama untuk para penggemar UFC yang suka berkomentar tidak baik di sosial media. Dia menekankan bahwa pentingnya menghormati dalam batasan-batasan berkomentar di sosial media.